Biodata dan agama Titik Puspa, penyanyi legendaris yang alami pecah pembuluh darah. Biodata dan agama Titik Puspa membuat penasaran publik setelah dirinya mengalami pecah pembuluh darah saat syuting dan harus dioperasi pada Rabu, tanggal 26 Maret tahun 2025. Dikutip dari berbagai sumber pada Jumat tanggal 28 Maret tahun 2025, pemilik nama asli Sudarwati itu lahir di Tanjung, Kalimantan Selatan pada tanggal 1 November tahun 1937. Ayah dan ibunya bernama Tugeno Puspowijojo dan Siti Mariam. Keluarganya kemudian mengganti nama Sudarwati menjadi Kadarwati dan akhirnya Sumarti. Hal ini karena sang penyanyi memiliki keturunan Jawa yang cukup kental. Saat kecil, Sumarti bercita-cita ingin menjadi seorang guru taman kanak-kanak TK. Namun, setelah memenangkan beberapa kompetisi menyanyi, ia memutuskan untuk menjadi seorang penghibur sejak usianya 14 tahun. Keputusan itu ternyata tak mendapat dukungan dari kedua orang tuanya. Suatu hari, Sumarti mengikuti lomba tanpa sepengetahuan orang tuanya. Agar tak ketahuan, seorang teman menyarankannya untuk menggunakan nama samaran yakni Titik Puspo. Konon, nama itu merupakan gabungan dari panggilan sehari-hari Sumarti yakni Titik dan Puspo yang merupakan nama bapaknya. Sumarti pun setuju dengan ide tersebut. Ia lalu menerjemahkan Pusop menjadi Puspa. Dari situlah cikal bakal nama Titik Puspa muncul dan dipakai hingga hari ini. Titik Puspa mengawali karir bernyanyi di Semarang. Saat itu, ia mengikuti kontes menyanyi bertajuk Bintang Radio. Tak hanya bernyanyi, Titik juga menunjukkan bakat berakting. Dia terlibat dalam beberapa garapan operet bersama grup Papiko yang sempat populer di TVRI. Judul operet yang pernah ia bintangi antara lain Bawang Merah Bawang Putih, Ketupat Lebaran, Kartini Manusiawi, dan Ronce-Ronce. Agama Titik Puspa adalah Islam. Namun, penyanyi yang kini berusia 87 tahun itu punya perjalanan spiritual yang cukup unik. Titik Puspa mengakui baru menjalankan ibadah salat dengan sungguh-sungguh pada 1989. Sebelumnya, dia menganggap salat hanya bersifat ngobrol dengan Tuhan. Menurut Titik, awalnya dia mengerti tentang agama karena didorong oleh seseorang untuk mengikuti pekerjaan di Madinah. Namun, Titik sempat menolaknya. Bukan tanpa alasan, Titik mengaku saat itu tidak bisa melakukan salat sehingga dirinya merasa tak pantas kerja di Tanah Suci. Namun, seorang teman bernama Titik Edisut memberikan sebuah video belajar salat. Hatinya pun terpanggil dan akhirnya ia belajar hingga bisa. Setelah meyakinkan untuk berangkat ke Madinah, Titik Puspa pun mengalami kejadian yang sangat unik sehingga dirinya yakin dengan agamanya. Kejadian unik itu dialami Titik ketika salat di Masjid Nabawi. Dia mengaku melihat seorang bidadari yang memberikannya sebuah tasbih kemudian menghilang. Pada 1957, Titik menikah dengan Kasno, suami pertamanya dan bercerai pada tahun yang sama. Pada 1960, Titik dipinang oleh seorang karyawan Radio Republik Indonesia bernama Zainal Ardi. Dari pernikahan itu, keduanya dikaruniai 2 anak perempuan. Namun, rumah tangga mereka tak bertahan lama dan memilih bercerai pada tahun 1963. Titik kemudian menikah lagi dengan seorang sutradara bernama Mus Mualim. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 2 anak yang diberi nama Peti Tunjung Sari Murdago dan Ella Puspasari Kamarullah. Pada 2009, Titik didiagnosis kanker serviks. Setelah beberapa bulan pengobatan, termasuk 2 bulan kemoterapi di Rumah Sakit Mount Elizabeth di Singapura, Titik dinyatakan sembuh total. Terbaru, Titik dikabarkan mengalami pecah pembuluh darah sehingga harus dioperasi. Saat ini, pelantun kupu-kupu malam itu masih dalam kondisi tak sadarkan diri karena efek obat bius dari dokter. Mia, manajer Titik, memastikan bahwa kondisi sang penyanyi terbilang dalam keadaan baik. Hanya saja, Titik masih harus istirahat total di ruang ICU untuk memulihkan kondisinya lagi.